Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang di channel YouTube saya. Eh, Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran materi dasar-dasar kefarmasian dengan pokok bahasan yaitu farmakope Indonesia. Ya, jadi untuk dasar-dasar kefarmasian ini akan diberikan pada kelas 10 farmasi klinis dan komunitas. Ini materinya atau pokok bahasanya adalah farmakope Indonesia. Nah, nanti farmakope Indonesia nanti kita akan belajar dua materi ya, atau dua hal. Yang pertama kita belajar sejarah dulu, kemudian setelah itu baru nanti kita masuk ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam farmakope Indonesia. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu kita menuju ke slide ya. Jadi farmakope Indonesia. Oke, kita akan belajar tentang sejarah farmakope Indonesia. Oke, farmakope. Mungkin ada yang sudah pernah lihat bukunya. Oke. Nah, jadi seperti ini bukunya, yaitu farmakope ini kebetulan ini edisi terbaru yaitu edisi 5 tahun 2014 ya. Mungkin ada yang sudah pernah atau mungkin punya di rumah karena kakaknya mungkin seorang apoteker juga. Nah, jadi bukunya seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke sejarah ya, farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia. Dari farmakope merupakan istilah yang berasal dari mana? Yunani ya, dari Yunani. Terus kata-kata farmakope itu apa sih sebetulnya ya? Dari kata farmakopoia ya, farmakopoia. Artinya terdiri dari dua kata yaitu farmakon ya dan poin. Ya. Farmakon kemarin kita sudah bahas yaitu tentang artinya adalah obat. Kalau poin adalah buat ya. Jadi farmakopoia ya, artinya yang terdiri dari dua kata yaitu farmakon dan poin ya. Nah, yang dimaksud dengan farmakope kalau diartikan dengan bahasa Indonesia itu apa ya? Kalau ini kan tadi bahasa Yunani ya. Nah, sekarang diserap dengan bahasa Indonesia itu artinya apa? Yaitu merupakan suatu formulasi resep ya, formulasi atau resep ataupun standar lainnya ya dalam kefarmasian yang dikehendaki dalam membuat, mempersiapkan, mengolah suatu obat yang sesuai dengan syarat terstandarisasi ya. Jadi merupakan ada formulasi ya. Di dalam farmakope ada formulasi, kemudian ada resep, kemudian ataupun standar baku yang lainnya yang tentunya biasanya menyangkut tentang hal-hal tentang kefarmasian ya. Nah, yang menyangkut hal-hal kefarmasian ini tadi yang digunakan atau yang dikehendaki dalam membuat ataupun mempersiapkan atau mengolah suatu sediaan obat yang sesuai, yang tentunya ketika nanti membuat itu juga harus memenuhi yaitu syarat terstandarisasi ya, harus ada standarnya, syarat terstandarisasi. Kemudian di dalam farmakope ya itu juga memuat tentang beberapa persyaratan ya, diantaranya ada persyaratan kemurnian, kemudian bagaimana sifat fisika sama kimianya ya, kemudian bagaimana cara pemeriksaannya ya, kemudian selain itu ada beberapa ketentuan lain yang tentunya berhubungan erat dengan obat-obatan ya. Jadi setiap negara itu pasti punya farmakope. Karena apa? Karena ini tadi dia memuat tentang persyaratan kemurnian suatu bahan obat, kemudian sifat kimia dan fisika dari bahan obat, kemudian bagaimana cara memeriksanya, ataupun dia biasanya memuat ketentuan lain ya, kelarutan, kemudian cara menentukan kemurnian dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Farmakope Indonesia. Bagaimana sejarah Indonesia bisa memiliki farmakope sendiri? Oh iya, sebelum Indonesia memiliki farmakope, jadi sebelum Indonesia memiliki farmakope sendiri itu
Indonesia dalam memproduksi atau membuat obat-obatan itu mengacu pada farmakope Belanda. Kenapa kok bisa menggunakan farmakope Belanda? Karena kita dijajah oleh Belanda, sehingga kita mengacunya adalah farmakope Belanda. Nah, setelah farmakope Indonesia dibuat, maka mulailah acuan itu beralih dari farmakope Belanda, kemudian beralih ke farmakope Indonesia. Oke. Bagaimana farmakope Indonesia itu bisa dimunculkan atau sejarahnya? Yaitu farmakope yang pertama, yaitu Indonesia Jilid 1 edisi 1, ya, merupakan farmakope nasional, ya, yang terbit pertama kali pada tahun berapa? 1962. Oke, pada tahun 1962. Yang diberlakukan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 20 Mei 1962, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ya. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 652 Kap 4, ya, dan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, yaitu undang-undang yang menjadi pedoman dan landasan bagi semua kegiatan dan pemeliharaan serta peningkatan kualitas di bidang kesehatan, ya. Dasarnya ini. Jadi farmakope Indonesia edisi 1 jilid 1 edisi 1 itu dasarnya ini, keluar diberlakukan pertama kali 20 Mei 1962. Kemudian dasarnya apa kok bisa keluar farmakope Indonesia edisi 1 jilid 1 edisi 1, yaitu adanya suatu keputusan Kongres, ya. Jadi dalam dulu itu belum ada Ikatan Apoteker Indonesia. Yang dulu itu adanya adalah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Nah, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia zaman dulu kemudian mengadakan kongres, yaitu pada tahun 1958. Nah, di mana pada kongres itu didapat suatu keputusan bahwa Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia akan mengusulkan, ya, kepada pemerintah untuk membentuk suatu panitia penyusun. Nah, dari awalnya dari sini ISWI mengusul ke pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu panitia penyusun farmakope Indonesia. Nah, setelah terbentuk panitia tahun 1959, maka barulah panitia itu yang terkumpul dari beberapa orang akhirnya menyusun farmakope Indonesia jilid 1 edisi 1 tahun 1962. Ya, dalam penyusunan ini panitia farmakope Indonesia menggunakan naskah persiapan yang diusulkan oleh Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia dengan mengacu pada Farmakopeia, ya, internasional edisio prima yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 1955, ya. Jadi untuk menyusun farmakope jilid 1 edisi 1 itu ISWI menggunakan acuan, ya, acuan yaitu Farmakope Internasional edisi prima yang diterbitkan oleh WHO tahun 1955. Nah, kemudian makanya inilah yang menjadi dasar bahwa keluarnya Farmakope jilid 1 edisi 1 tahun 1965. Kemudian pada tahun 1965 diterbitkan Farmakope Indonesia jilid 2 edisi 1 yang merupakan pelengkap bagi jilid 1, ya, dan memuat sediaan galenika dan sediaan farmasi lainnya yang belum dimasukkan ke dalam jilid pertama. Nah, Farmakope Indonesia ini disahkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 20 Mei 1965, sama. Jadi tanggalnya sama, cuma tahunnya berbeda, yaitu tepat pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1965 berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 16001 Kap 54 tanggal 10 April 1965.
Kalau jilid 1 edisi 1 20 Mei 1962, kalau jilid 2 edisi 1 itu pada 20 Mei 1965. Berarti tepat 3 tahun ya. Jadi edisi jilid 2 edisi 1 itu merupakan pelengkap dari jilid 1 edisi 1 ya. Mungkin ada beberapa sediaan galenika ataupun sediaan farmasi yang belum masuk pada jilid 1 edisi 1, maka disempurnakan pada jilid 2 edisi 1. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan agar penerapan farmakope Indonesia dapat diperluas tadi ya, ini kembali lagi ke sini tadi yang saya terangkan, perlu adanya revisi dari farmakope Indonesia edisi 1 jilid 1 ya, tahun 1962 ya, karena mungkin ada beberapa perkembangan sehingga timbul sediaan farmasi yang baru atau mungkin sediaan galenika yang belum masuk ke dalam farmakope Indonesia jilid 1 edisi 1 tahun 1962. Nah, kemudian maka dibentuklah panitia ya, kemudian panitia ini tadi nyusun farmakope Indonesia yang baru lagi, kemudian maka keluarlah farmakope Indonesia edisi 2 ya, farmakope Indonesia edisi 2 oleh Menteri Kesehatan diberlakukan ya. Kalau ini udah beda, tidak lagi pada hari kebangkitan nasional ya, tetapi pada tanggal 12 November tahun 1972 berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 7 Kap B7 Romawi 7 kemudian garis miring 72 tanggalnya 8 Januari 1972 ya. Jadi kalau keluarnya tanggalnya surat keputusannya 8 Januari, mulai berlakunya tanggal 12 November 1972 ya. Cukup lama ya antara jarak antara surat keputusan dan masa berlaku. Oke. Kemudian setelah itu juga sering berjalannya dengan waktu, maka mungkin ada perkembangan baru, maka dibuatlah ekstra farmakope Indonesia ya. Jadi belum muncul farmakope Indonesia yang baru, tetapi hanya sebagai pelengkap, yaitu namanya adalah ekstra farmakope Indonesia ini ya. Jadi ekstra farmakope Indonesia ini hanya sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap dari farmakope Indonesia edisi 2 yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 ya. Jadi ekstra farmakope ini tadi diterbitkan 2 tahun setelah farmakope Indonesia edisi 2 dan diberlakukan pada pada tanggal 1 Agustus tahun 1974 ya. Jadi ekstra farmakope itu terbit 2 tahun setelah farmakope Indonesia edisi 2, yaitu tanggal 1 Agustus 1974 berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 5 garis miring Romawi 1 kemudian Kap B Romawi 7 kemudian garis miring 74 tertanggal 1 Juni 74 ya. Fungsinya untuk apa kok kalau butuh ekstra farmakope ini tadi? Yaitu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan standar yang berisi persyaratan mutu obat yang mencakup zat, kemudian bahan obat, kemudian sediaan farmasi yang tidak ditemukan atau tidak tercantum dalam farmakope Indonesia edisi 2. Jadi hanya sebagai pelengkap ya. Memang ini bukan bentuknya farmakope Indonesia baru, bukan, tetapi yaitu bentuknya adalah ekstra farmakope ya, hanya sebagai pelengkap ya, hanya sebagai pelengkap. Terbitnya 2 tahun sesudah farmakope Indonesia edisi 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1858 garis miring Romawi 2 garis miring SK garis miring 78 tanggal 21 September 1978 maka dibentuklah suatu panitia farmakope Indonesia ya, yang fungsinya adalah untuk menyusun kembali farmakope Indonesia edisi selanjutnya, yaitu edisi 3.
Nah, Farmakope edisi 3 ini merupakan revisi ya, revisi Farmakope Indonesia edisi 2 yang diberlakukan oleh Menteri Kesehatan RI berdasarkan surat keputusan nomor 395 garing Menkes garing SK kemudian garing Romawi 10 garing 79 tertanggal pada 9 Oktober 1979 ya. Jadi panitianya dibentuk tahun 78, kemudian nyusunnya 1 tahun, kemudian keluarlah Farmakope Indonesia edisi 3 pada tahun 1979. Ya, ini Farmakope Indonesia edisi ketiga 1979. Nah, dengan berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi secara pesat dalam selang waktu yang relatif panjang antara tahun 1979 sampai tahun 1995, maka kebutuhan untuk merevisi Farmakope Indonesia tadi edisi yang ketiga tahun 1979 merupakan suatu hal yang sangat mendesak ya. Karena ini jaraknya lama nih, tahun 79 ke 95, berapa tahun ini? 16 ya, 16 tahun 16 tahun kok tidak ada revisi, tidak ada perubahan. Maka panitia Farmakope itu merasa perlu adanya penyusunan ulang kembali Farmakope Indonesia edisi 3 karena dalam jangka waktu sekian tahun, 16 tahun ini tadi, tentu saja ada beberapa sediaan farmasi ataupun sediaan galinika yang baru ditemukan. Nah, itu dirasa perlu untuk dimasukkan ke dalam Farmakope Indonesia. Nah, untuk mengantisipasi era globalisasi yang akan terjadi pada dunia farmasi, maka Indonesia harus dapat menangkap peluang bersaing di pasaran bebas dunia dengan menghasilkan produk-produk farmasi yang bermutu tinggi. Nah, untuk itu maka perlu adanya harmonisasi. Nah, bagaimana dengan harmonisasi? Yaitu perlu dengan adanya harmonisasi dan standarisasi dalam bidang farmasi sesuai dengan perkembangan di negara maju. Nah, jadi karena tuntutan yang sangat luar biasa, perkembangan ilmu farmasi yang luar biasa, penemuan sediaan farmasi yang baru ya, untuk menghasilkan produk farmasi yang bermutu tinggi, kemudian bisa memiliki nilai jual yang tinggi di antara negara-negara sekitar Indonesia, maka perlu adanya harmonisasi dan standarisasi dalam bidang farmasi. Nah, untuk itu maka dibuatlah Farmakope Indonesia edisi 4 ya, yang terbit pada 5 Desember 1995. Oke. Terbit pada 5 Desember 1995. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 105. Bunyinya adalah sediaan farmasi yang berupa obat-obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ya. Jadi ini sudah tahun 2009 padahal Farmakopenya masih 95. Nah, maka ini kan sudah dirasa agak tidak relevan lagi. Maka perlu adanya pembuatan Farmakope Indonesia yang terbaru ya, pembuatan Farmakope Indonesia yang terbaru ya. Jadi ini kan jaraknya sudah lama sehingga perlu adanya pembaruan. Farmakope memegang peranan penting dalam jaminan mutu obat pada proses produksi dan saat sudah menjadi sediaan obat jadi, serta menjadi acuan utama untuk pengawasan mutu obat yang beredar di pasaran dalam rangka untuk melindungi kesehatan masyarakat dari resiko obat yang tidak memenuhi syarat, kemudian palsu, kemudian yang bersifat substandar maupun yang bersifat ilegal. Nah, ya. Jadi ini dasarnya ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 36 tahun 2009 ya. Harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Loh, padahal Farmakopenya sudah lama. Ya, ini makanya padahal ilmu farmasi itu terus berkembang dan semakin
maju. Nah, oleh karena itu maka perlu dikeluarkan lagi Farmakope Indonesia yang baru. Nah, oleh sebab itu dalam rangka update Farmakope Indonesia edisi 4 sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, maka nah ini ada tambahan, memang namanya belum Farmakope Indonesia edisi yang baru, tetapi baru namanya adalah suplemen 1 Farmakope Indonesia edisi 4 ya, yang berlaku tanggal 27 Januari 2010 ya, yang berlaku dengan SK Menteri Kesehatan melalui surat keputusan nomor HK 0301 garing 150 garing Romawi 1 tahun 2010 ya. Jadi suplemen 1 berarti kan namanya suplemen itu berarti tambahan ya, tambahan. Ya, ini tadi untuk mengantisipasi adanya obat palsu, obat yang tidak memenuhi standar, obat-obat ilegal dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari suplemen Farmakope Indonesia. Oke, saya besarkan biar kelihatan. Oke, suplemen Farmakope Indonesia. Ini suplemen Farmakope Indonesia 1, kemudian ini suplemen Farmakope Indonesia, suplemen 2 Farmakope Indonesia, kemudian ini adalah suplemen 3 Farmakope Indonesia. Suplemen yang kedua, kalau yang tadi pertama keluar tahun 2010 pada tanggal 27 Januari. Nah, sedangkan untuk suplemen yang kedua Farmakope Indonesia edisi 4 disahkan ya, keluar lagi melalui keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1390 garing Menkes garing SK garing Romawi 9 garing 2010 pada tanggal 21 September 2010. Kalau yang suplemen 1 27 Januari 2010, suplemen kedua keluar yaitu pada tanggal 21 September 2010. Kemudian suplemen yang ketiga Farmakope Indonesia edisi 4 maka keluar yaitu pada tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI nomor 0006 garing Menkes garing SK garing Romawi 1 garing 2012. Nah, suplemen 3 Farmakope Indonesia edisi 4 ini memuat 107 monografi baru, kemudian 97 monografi dan dengan perubahan, kemudian 3 lampiran baru dan 7 lampiran dengan perubahan. Nah, ini sudah bertambah lagi walaupun namanya masih suplemen Farmakope Indonesia edisi 4, bukan Farmakope Indonesia edisi terbaru. Nah, kemudian Farmakope Indonesia edisi 4 yang sudah dilengkapi dengan suplemen 1, suplemen 2, suplemen 3. Nah, ini perlu direvisi lagi ya, perlu direvisi lagi untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian. Nah, oleh karena itu maka dibentuklah lagi suatu panitia ya, yang menghasilkan Farmakope Indonesia terbaru. Namanya apa ya? Namanya lanjutannya dari tadi Farmakope Indonesia edisi 5. Farmakope Indonesia edisi 5 ada 2 jilid, yaitu jilid 1 dan jilid 2. Kapan keluarnya? Sama berbarengan, yaitu berlaku tanggal 7 April 2014 ya. Baik edisi 1 maupun baik jilid 1 maupun jilid 2 itu mulai berlakunya sama, yaitu 7 April 2014 ya. Jadi ada Farmakope jilid 1 edisi 1 berlaku kapan tadi? Tahun 1962, 20 Mei. Kemudian Farmakope edisi 2 jilid berapa? Jilid 1 ya.
edisi edisi 2 jilid 1 ya. Edisi 2 jilid 1 berlaku pada 12 November 1972. Kemudian edisi 3 berlaku 9 Oktober 1979, edisi 4 berlaku 5 Desember 1995, kemudian yang terakhir yaitu edisi 5 7 April 2014. Nah, dari tadi dari berbagai macam sejarah tadi, maka kita rangkum menjadi beberapa buku ya. Jadi beberapa buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, buku-buku tadi kita rangkum jadi satu ya, supaya enak nanti kita memahaminya. Oke. Yang pertama ya, edisi 1 jilid 1 terbit tanggal berapa? Yaitu tanggal 20 Mei 1962, yaitu pada waktu Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian yang kedua yaitu edisi 1 jilid 2, edisi 1 jilid 2 sama 20 Mei 1965, beda tahun ya. Kalau tadi yang edisi 1 jilid 1 1962, kalau edisi 1 jilid 2 1965 ya, itu 3 tahun ya. Kemudian ada beberapa sisipan, yaitu beberapa sisipan dari farmakope tadi yang sebelumnya ke yang terbaru, yaitu ini ada Formularium Indonesia ya. Isinya adalah beberapa kumpulan resep atau formula yang digunakan dalam sediaan farmasi. Formularium Indonesia ini terbit pada tanggal 20 Mei 1966. Kemudian ada setelah Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 2, maka keluarlah Farmakope Indonesia edisi 2, yaitu terbit pada 1 April 1972. Tadi Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 1 20 Mei 1962, Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 2 itu 20 Mei 1965. Kemudian Farmakope Indonesia edisi 2 yaitu terbit 1 April 1972. Kemudian Ekstra Farmakope Indonesia terbit pada 1 April 1974. Kemudian Formularium Nasional ini isinya hampir sama dengan Formularium of Indonesia. Mungkin di sini ada beberapa tambahan yang tidak terdapat dalam Formularium Indonesia. Terbit pada 12 November 1978. Kemudian yang terbaru, yang setelah tadi Farmakope Indonesia edisi 2, ada Farmakope Indonesia edisi 3 yang terbit pada 9 Oktober 1979. Kemudian Farmakope Indonesia yang terbaru lagi yaitu Farmakope Indonesia edisi 4 terbit pada 5 Desember 1995 ya. Kemudian sebelum masuk ke Farmakope Indonesia edisi 5 ada suplemen Farmakope, ada suplemen 1 yang tertanggal pada 27 Januari 2010. Kemudian suplemen 2 21 September 2010 ya. Kemudian yang ketiga 12 Januari 2012 ya, baru keluarlah Farmakope Indonesia edisi 5. Ada 2 jilid, yaitu jilid 1 dan jilid 2. Nah, sama-sama keluarnya sama, yaitu 7 April 2014. Oke. Demikian materi pembelajaran jarak jauh dari saya. Kita khususkan slide ini untuk membahas tentang sejarah farmasi. Baru nanti slide berikutnya kita akan membahas tentang ketentuan umum yang ada di dalam Farmakope Indonesia ya. Terima kasih ya, atas atensinya. Sama seperti dengan video sebelumnya, apabila ada kritik, saran atau komentar bisa diberikan pada kolom komentar ya. Jadi kalau ada kritik, saran maupun
yang lain masukan, ya harapannya nanti bisa membangun channel ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.